dari teman-teman yang udah di Bahrain katanya di sana masih ingat tentang timnas kalah 10-0 Pak dari 12 lalu. Yang timnas Indonesia dibantai 10-0 Pak. Kalau kan katanya Pak Poster dipajak di kantor federasi mereka. Ya alhamdulillah kalau dia menganggap kita remeh. Ya malah senang dong kalau sepak bola itu tidak akan terlepas dari anggapan ya. Kalau tim lawan menganggap remeh ke kita, ya terima kasih dong kita. Nggak ada masalah, tetapi ingat, timnas kita itu udah berbeda. Tidak seperti timnas zaman-zaman ya era-era dulu. Sekarang ini sudah berubah. Ya silakan saja menganggap remeh. Malah senang kita dianggap remeh. Nanti kita Lanjutkan. buktikan di sana. Ya. Cukup ya, teman-teman. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mantoko Official. Nah ini kawan, ini berita hangat-hangatnya ini ya untuk Indonesia versus Bahrain nanti tanggal 10 Oktober. Nah ini kawan, kalau untuk update bola ini selalu up to date ya untuk berharinya, apalagi khususnya untuk timnas kita yang lagi on fire ya untuk sekarang. Sungguh-sungguh hebat ini untuk timnas kita. Nah ini ada berita terbaru juga dari beberapa tokoh dari teman-teman kita perihalnya untuk timnas melawan Bahrain ya. Ini sungguh-sungguh berita yang menarik ini kawan. Ayo kita lihat beritanya bareng-bareng kawan. Usai tiba di Bahrain, pelatih timnas Indonesia Sintayong turut memastikan dua pemain andalannya yang siap tempur menghadapi laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua pemain yang dimaksud adalah Witan Sulaiman dan Martin Pas. Keduanya sempat mengalami cedera setelah membela klubnya masing-masing. Witan didera cedera saat membela Persija Jakarta melawan Persib Bandung, sementara itu Martin Pas mengalami cedera ringan pada tangannya saat FC Dallas dikalahkan pekan lalu. Sempat menjadi kabar buruk, namun Sintayong kini memastikan kondisi Witan dan Martin Pas sudah membaik untuk membela timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu memastikan kondisi Witan dan Martin Pas sudah dicek oleh tim fisioterapi. Mereka disebut siap bermain untuk laga melawan Bahrain. Salah satu orang di PSSI juga ya, nah tadi dianggap remeh sama Bahrain timnas kita. Nah dulu ya, sekarang sejarah udah berubah. Kalau yang sekarang timnas kita kan banyak diakui lah, karena kita juga tahu mainnya sekarang juga gitu loh, mainnya jadwal jam terbangnya kan. Nah untuk pemain kita pun udah banyak yang main di liga-liga Eropa. Nah jadi nggak bisa dianggap sebelah mata kalau untuk sekarang. Nah ibaratkan tim raksasa seperti raksasa Asia kan, seperti Arab Saudi sama Australia dibantai sama timnas itu. ini nggak bisa dianggap remeh. Nah diremehkan oleh Bahrain ya, yang dulu memang pernah ya 10-0, cuman kan sejarah bisa terukir kembali. Nah ini peluang kita membalas dendam lah ibaratnya kan. Jadi yang dulu biarlah dulu, yang sekarang kita tunjukkan prestasi timnas untuk kita. Laga melawan Bahrain. Tidak ada masalah untuk kedua pemain. Dari tim fisio juga telah terapi, jadi dalam kondisi baik. Kalau cedera besar ya pastinya tidak akan kita bawa dan dikeluarkan dari skuad. Tapi karena bukan cedera besar dan tim fisio kita juga selalu cek, jadi tidak ada yang masalah, kata Sintayong. Latihan perdana timnas sudah dimulai. Nah, beberapa pemain semalam sudah mulai berlatih, terutama yang dari Liga 1 sudah sampai di Bahrain, diikuti juga oleh beberapa pemain dari luar, yaitu Tom Hai, ada juga Sandy Walsh, ada juga Ivar Jenner, itu sudah mulai ikut berlatih semalam. Dan pelatihan semalam itu cuma pemulihan fisik saja menurut Coach STY. Dan malam ini pelatihannya sudah memasuki pelatihan taktikal. Beberapa pemain yang akan mengikutinya seperti Jay Itse sudah hadir, sudah datang dan bakal ikut latihan pasti. Lalu ada Ragnar Uratmangun, lalu juga ada Shane Patinama, lalu juga ada Jordi Amat. Mungkin juga Mes akan langsung berlatih ya, Mes. Terus juga ada Eliano, kemungkinan juga langsung berlatih. Sama Asnawi juga sudah sampai tadi. Udah gue cek di beberapa sumber di media online juga sudah gue cek. Ternyata Asnawi juga sudah sampai bareng dengan Mes dan Eliano. Dan yang belum terlihat kayak Nathan Verdong pasti bertanya ini udah sampai belum? Gua cek ternyata dapat sumber juga dari yang terpercaya kalau mereka sudah sampai, yaitu Verdong, Nathan, Rafa itu sudah sampai. Dan yang terakhir mungkin kloter terakhir yang akan sampai itu Martin Pas.
karena cukup jauh jaraknya dari Amerika ke Bahrain. Nah, menurut kalian yakin top nggak nih boy. kita bakal 3 poin di kandang Bahrain? Kalau yakin silahkan komen di bawah. Patinama, Ragnar Ratmangun dan juga Jordi Amat sudah sampai di yang baru datang nih bertiga. Pasti semua di komen udah pada baca ya bahwa Jordi Amat nih juga auranya kartu merah banget. Nah, semoga besok dia tetap perform baik dan nggak karena kartu merah, karena termasuk yang gantiin Justin. Agar tidak dibanjiri supporter Indonesia, Federasi Bahrain langsung naikkan harga tiket 4 kali lipat. Netizen, orang Indonesia di Timur Tengah itu kaya-kaya. Bahrain nampaknya tengah berusaha membuat Indonesia tidak nyaman bermain di kandang mereka sendiri. Selain telah menyiapkan teror lewat puluhan ribu supporter mereka juga Yakin dikabarkan lah. akan menyempitkan kedatangan supporter Indonesia memberi dukungan 100% langsung yakin ke ini. stadion. Tercatat, supporter Indonesia memang selalu ada di mana-mana. Bahkan saat Piala Asia awal tahun lalu di Qatar, terpantau supporter Indonesia sangat banyak. Di Bahrain sendiri, jumlah WNI yang bekerja di sana tercatat ada sekitar 10 ribuan orang. Dan 2.000 diantaranya diperkirakan akan memadati stadion nanti kalah jumpa dengan Bahrain. Kendati dari panitia Bahrain dikabarkan sengaja menaikkan harga tiket khusus supporter Indonesia. Namun hal itu tidak membuat ribuan supporter mengurungkan niat mereka mendukung timnas langsung ke stadion. Harga tiket paling murah adalah mulai 400.000. Dan hal itu memang terbilang standar untuk pertandingan kelas kualifikasi Piala Dunia. Netizen pun mengatakan, tidak ngaruh jika Bahrain menaikkan harga tiket, karena WNI yang bekerja di Timur Tengah terbilang kaya-kaya. Mereka gak tahu aja kalau WNI di Timur Tengah itu kaya-kaya. Pakai naikin harga tiket, ya gak ngaruh lah. Jujur saya tidak pernah menyangka, satu tahun yang lalu saya tidak pernah menyangka bahwa tim nasional Indonesia kita akan masuk ke round 3 dari babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 Berita apa zona lagi Asia. nih, Sama kawan? sekali saya tidak pernah menyangka. Tapi sekarang timnas kita berada dalam tahapan atau fase untuk lolos ke Piala Dunia. Kenapa bisa seperti itu Pakai progresnya? kandang misalnya. Kenapa progresnya bisa begitu signifikan? Karena hadirnya begitu banyak pemain keturunan Indonesia atau juga yang kita kenal sebagai pemain diaspora Indonesia. Timnas Bahrain melakukan segalanya untuk menghadapi Indonesia. Mau tahu nggak upaya dari Timnas Bahrain? Yuk kita cek. Yang pertama, Timnas Bahrain sudah mengumumkan pemain-pemain yang akan dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia. Sementara Indonesia belum. Yang kedua, Bahrain langsung latihan tanggal 29 September kemarin. Yang ketiga, Bahrain memanggil satu pemain naturalisasi yaitu Vincent Emmanuel. Yang keempat, Bahrain memanggil kembali top skor sepanjang masa mereka Ismail Abdulatif yang sudah mencetak 48 gol selama karirnya di Timnas Bahrain. Dan yang terbaru, analis dari tim nasional Bahrain itu menghubungi salah satu analis sepak bola kita yaitu Bang Tommy Deski. Melalui laman Instagramnya, Bang Tommy Deski mengungkapkan ya bahwasanya analis dari timnas Bahrain itu menghubungi dia untuk diskusi seputar sepak bola. Ya walau tidak secara gamblang ya, tapi Bang Tommy Deski cuma menjelaskan bahwasanya analis dari timnas Bahrain itu hanya untuk sekedar diskusi sepak bola saja, bukan soal membocor-bocorkan, tidak. Artinya analis Indonesia juga mulai diakui dunia. Mudah-mudahan ini menjadi jalan untuk Bang Tommy Deski bisa dilirik oleh negara-negara besar sepak bola dunia. Jadi sebegitu effortnya loh Bahrain untuk melawan timnas Indonesia. Artinya apa? Artinya mereka nggak mau kalah begitu saja. Bahrain ini mau tetap melawan. Jadi nggak heran di Piala Asia Bahrain bisa mengalahkan runner-up Piala Asia Yordania 1-0. Nah, tadi udah ada selingan juga untuk yang mana untuk Bahrain sendiri kan menaikkan harga tiket. Nah, harga tiket sendiri kalau udah musuh sama timnas, fanatisme kita kan tinggi ya, untuk apalagi untuk timnas ya yang sekarang udah naik ibaratnya masih on fire gitu lah ya. Jadi harga segitu ibaratkan untuk para teman-teman kita yang ada di daerah Arab sana kan juga bekerja itu kan ibaratkan lebih gimana ya, lebih cinta timnasnya lah, ibaratkan mengeluarkan uang sedikit tapi untuk mensupport kan para pemain-pemain kita yang main nanti di sana gitu. Sungguh hebat. Nah, ini yang terakhir tadi adalah Bung Binder ya, salah satu pengamat sepak bola yang ternama juga, sering ada di media-media juga tentang mengomentari permainan timnas, juga pemain klub-klub lokal kita lah yang sering gimana. Nah, tadi kan udah
bilang sendiri Bung Binder kan nggak pernah menyangka kan untuk timnas sekarang ini kan untuk bisa di tahap ini gitu lah, karena fase atau tahapannya sendiri pun lumayan cepat juga ya, yang seperti video kemarin kan Pak Erick Thohir kan satset gitu ya, cara pemikirannya cepat untuk beliau itu. Untuk pemain sendiri bisa juga dinaturalisasikan di daerahnya, kan juga ada kedutaan besar ya, kedubes itulah, di sana pun ada hukum-hukum Indonesia yang sah di sana gitu, legal lah ibarat kan. Jadi sah-sah aja itu loh untuk proses naturalisasi. Nah, jadi ini sekelas Bung Binder sendiri bilang nggak pernah menyangka gitu kan ada di fase seperti ini. Sungguh ya gimana ya tuh, memang pemain timnas kita yang sekarang ini memang kelasnya udah kelas Eropa semua. Mainnya kemarin itu pun di reaction sama teman-teman di media luar juga ya, dari tetangga kita, negara tetangga kita seperti Malaysia, Singapura, Australia, bahkan di Liga Italia sama Liga kemarin dengar di Liga Inggris juga itu bilang Indonesia ini sungguh di luar nalar ya untuk sekarang tuh, sungguh cepat gitu lah untuk perkembangannya untuk yang akhir-akhir ini itu juga untuk yang di timnas sendiri ya, untuk teman-teman yang untuk teman-teman yang ada di timnas semuanya, Pak Erick Thohir khususnya, untuk juga pengurus-pengurus ini juga berterima kasih, juga respect juga gitu lah ya untuk kinerjanya. Jadi untuk kita sendiri juga senang ya untuk timnas kita sekarang di titik ini itulah. Nah, kedepannya kan bisa lebih baik lagi lah, amin amin, pastilah yakin. Nah ini tadi sama teman-teman gimana tanggapannya ya dari pihak Bahrain sendiri menaikkan harga tiket, ada lagi gimana untuk permainan timnas kita ke depannya gimana, itu kan ada juga, itulah enak ya. Oke, good luck untuk semua yang berpartisipasi di PSSI juga, untuk khususnya untuk Pak Erick Thohir selaku ketum PSSI sekarang ya, cepet. Nah kedepannya bisa lebih baik lagi, bisa lebih gacor lagi ya untuk timnas kita. Video terupdate lainnya jangan lupa like, comment, subscribe juga ya untuk channel YouTube saya. Terima kasih.